Kenapa bang? Aku takut sama bini. Orang yang takut ke bini tak ada obatnya kecuali kematian. Jangan lagi kalian, abang nih kalau ke bini bawa jalan-jalan, kalau ke emak tak kasihan kalian nengok dia, mati nanti dia. Orang yang takut sama bini itu nanti waktu mati dia tidak kena azab kubur. Pas mau diazab malaikat, kata malaikat, yang ini tak usah kita azab, ini udah azab kali dah. Mari, yang udah ada aja dulu. Kapan batas waktu sholat duha? Kalau azan zuhurnya 12.18, 15 menit. Tak boleh sholat 3 waktu. Pertama, matahari terbit. Kedua, matahari tergelincir. Ketiga, matahari tenggelam. Karena 3 waktu itu dipakai orang jahiliyah menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham, berhala, hantu, setan. Waktu pagi kapan tak boleh sholat? Ketika matahari terbit lewat 12 menit. Payah 12 lewatkan 15. Zuhur 15 menit sebelum azan zuhur sampai azan zuhur tak boleh sholat. Masih bolehkah sholat duha jam 11.30? Kalau zuhurnya 12.18 masih bisa sholat sampai 12:03. Macam mana kami bisa tahu waktu sholat? Tulis aja di Google, waktu sholat Rimbo Panjang. Masih bolehkah mengganti puasa seminggu menjelang Ramadan? Besok pagi Ramadan boleh puasa qadha hari ini. Tapi katanya idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau udah lewat nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban tak boleh lagi puasa. Tak boleh puasa sunat bagi yang tak biasa puasa sunat. Takut badannya lemah karena terlalu lama puasa. Tapi ibu yang biasa Senin Kamis lewat 15 Sya'ban boleh. Satu lagi yang boleh qadha. Mengqadha tetap jelas? Insyaallah saya kalau menjawab jelas. Jadi kalau ada orang bilang Ustaz tuh ngomongnya tak jelas, telinga kau pokak. Ada orang tua tak mengizinkan anaknya nikah dengan orang yang bekerja serabutan dan tak punya gelar. Bagaimana menanggapi orang tua seperti ini Ustaz? Dia kasih anak melanjutkan nikah dengan laki tersebut, apakah si anak bisa dikategorikan anak durhaka? Kawan saya kenal sama cewek melalui chatting. Hai, adik di mana? Akhirnya berjumpa di Jakarta. Sampai di Jakarta bertamulah ke rumah perempuan tadi. Majulah dia jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai sholat, apa kata bapaknya? Inilah yang bisa jadi imam untuk anakku. Dia pun dah pede nikah sama anak gadis. Rupanya bini bapak ni nanya, kerjanya apa? Kawan ni baru balik dari Mesir, belum punya kerja tetap. Tak jadi nikah gara-gara tak ada kerja. Sekarang apa yang terjadi? Saya baru pulang dari rumahnya kemarin dari Makassar. Kantornya 3 lantai. Duduk saya di kantornya. Duduk dulu Ustaz Somad, ambil barokah. Duduk saya di kantor. Saya bilang ada yang kurang tulisan di kantor kau ini. Apa yang kurang? Buat tulisan di atas. Apa tulisannya? Bekerjalah supaya mereka menyesal. Rezeki tak berpintu. Kalau datang anak lajang meminang anak gadis ibu, 2 cuman yang disuruh tengok. Pertama, dinahu, agamanya baik. Yang kedua,
khuluqahu, akhlaknya baik. Baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkanlah. Rezekinya menyusul belakangan. Ini ada orang baik agamanya, baik akhlaknya, tak mau dinikahkan anak. Akhirnya dinikahkan anak sama orang yang bawa mobil. Oh, seminggu nikah anak menangis. Kenapa kau menangis? Rental. Itulah hukuman bagi mertua matre. Aku kalau datang orang meminang anak gadisku, yang kutanya cuma dua, Bu. Sembayang kau? Sembayang. Kutanya keluarga tetangga, berakhlak dia baik, alah kunikahkan. Tak ada tanya macam-macam. Masalah mahar, kau ajarkan anakku ini baca surat Yasin cukup. Iyakunu fuqara, kalau calon menantu kau tu miskin, yughnihimullah, Allah mengkayakan dia. Masalahnya saya tak punya anak perempuan. Ini ceritanya kalau ini. Andai kata. Jadi ibu-ibu, kupesankan sama kalian semua, punya anak gadis, tak usah banyak-banyak minta. Apalagi zaman sekarang fitnah ini luar biasa. Asal baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkan. Kebetulan ibu punya rumah 3, suruh kau tinggal aja sini. Masalah kau tinggal aja sini. Bayar aja apa ansurannya tiap bulan. Mohon doakan saya supaya bisa dimudahkan Allah membayar hutang piutang. Nanti di akhir majelis kita sama berdoa. Yang sakit-sakit disehatkan Allah, yang sudah meninggal dilapangkan kuburnya, yang dililit hutang dilepaskan Allah Ta'ala. Suami saya sudah lama tak kerja. Dia sudah kesana kemari, belum ada panggilan. Selama ini saya membiayai semuanya. Apa yang harus saya lakukan sebagai istri Pak Ustadz? Ikhlas. Karena mengamuk pun duit udah habis juga. Ikhlas. Macam mana biar supaya ikhlas Pak Ustadz? Banyak beribadah. Kalau kita beribadah, Allah menolong. Kalau kita merepet, setan masuk. Lama-lama capek. Capek aku Pak Ustaz. Nah, banyak ibadah, sholat duha, sholat tahajud, berzikir, tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyak beribadah. Orang yang banyak beribadah, 2 janji Allah. At'amahum min ju'. Kalau kau lapar dikasihnya makan. Wa amanahum min khauf. Kalau takut dikasihnya aman. Rupanya kalau kita mengamuk selesai masalah. Enggak. Kalau bisalah mengamuk selesai masalah, kita buat aja hari mengamuk nasional. Banyak-banyak beribadah. Ikhlas. Aku bang, walaupun kau belum kerja, aku ikhlas duitku nih kau pakai. Tapi nanti kalau kau udah kerja, tolonglah kau ganti pula. Batalkah wudhu suami apabila tak sengaja tersenggol oleh istrinya? Laki-laki, perempuan, suami istri menurut mazhab Maliki tidak batal kalau tak bernafsu. Menurut mazhab Hanafi, walaupun bernafsu tak batal, karena makna aula mastumun nisa bukan menyentuh kulit. Maaf, berhubungan kelamin baru batal. Mazhab Hanafi tak batal. Mazhab Maliki batal kalau bernafsu. Mazhab Syafi'i bernafsu tak bernafsu batal. Kawan saya Muhammadiyah mau berangkat dari rumah berwudu, mau berangkat disalaminya bininya, cuk. Habis itu sampai kantor sholat duha dia. Kau kenapa tak wudu? Muhammadiyah pakai majelis tarjih, mentarjihkan kalau tak bernafsu tak batal. Mazhab Maliki dipakai. Saya Perti, mazhab Syafi'i. Bernafsu tak bernafsu batal. Asal udah bersentuhan sama ustazah mau mengendong sami, kena tangan, batal. Maka
saya tetap ulang wudhu balik. Mau disenggolnya tetap batal. Kenapa di setiap pengajian wirid pembacaan surat Yasin selalu cepat-cepat? Di sini cepat-cepat juga? Tidak. Di awal dulu saya membacakan, saya bilang begini, aku membacakan begini nanti. Kalau masih ingat dulu yang di awal. Awal dulu saya membacakan sini dari awal sampai akhir. Ikut cara membaca itu. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Mungkin tempat lain ya, bahkan tak ada pangkalnya ujungnya. Jawon fayakun. Tak apa yang mau dikejar orang. Giliran baca Yasin mengantuk minta ampun. Makin tahlil lagi, la ilaha illallah. Rupanya ditengoknya, rupanya piring tuh ketutup koran. Kipas angin tuh kencang, terbuka mie kurus-kurus. La ilaha illallah. Makanya innamal a'malu bin niyyat. Berselawat pelan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya kalau jadi imam pelan-pelan semua. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini istighfar macam dapat tempe mendoan panas. Apa yang dibaca orang? Malaikat pun bertanya, apa katanya? Entah, aku nggak tahu kata malaikat. Aku kalau tak, karena Allah udah kusumbatkan aja muncul ini. Pelan-pelan, beristighfar pelan-pelan. Bagaimana kalau kita minta sumbangan sama saudara kita membantu orang tua di kampung? Kalau tak diminta, mereka tak ingat. Ibu anak paling kecil, punya abang 2, kakak 3. Ibu datang ke rumahnya minta, itu bukan minta sumbangan, itu menuntut kewajiban. Ingat, ibu bukan sedang mengemis. Bang, kau wajib menafkahi mak nih. Yang wajib kau nafkahi ini emak, ayah, bini, anak. Kasih nafkah. Kata si abang tadi, ke belakang kita. Kenapa bang? Aku takut sama biniku. Orang yang takut ke bini tak ada obatnya kecuali kematian. Orang yang takut sama bini itu nanti waktu mati dia tidak kena azab kubur. Pas mau diazab malaikat, kata malaikat, yang ini tak usah kita azab, ini udah azab kali dah. Jadi abang ibu yang tadi tak mau mengasihi emak tadi karena takut, jangan lagi kalian, abang nih kalau ke bini bawa jalan-jalan, kalau ke emak tak kasihan kalian nengok dia, mati nanti dia. Kalian tidak sedang mengemis ke saudara kalian, tapi sedang menuntut hak emak. Paham? Jangan merasa mengemis. Datang tiap bulan, telepon terus, minta sama dia.